Katekese kontekstual penguatan cinta dan relasi pasangan suami istri pasca perayaan nikah usia 0-10 tahun. Pada kali ini, kita bertemu kembali bersama umat di Stasiun Tanjung Anom. Pada kali ini kita melaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2005 dengan tema Dari Aku Menjadi Kita, Perjalanan Menuju Pernikahan yang Bahagia. Katekese yang kita bawakan pada kali ini adalah katekese perkawinan berbasis Esra. Pernikahan adalah anugerah terindah dari Tuhan dan sebuah sakramen yang kudus di mana dua insan dipanggil untuk bersatu dalam kasih yang tak terpisahkan. Melalui sakramen ini, Kristus sendiri hadir untuk menyatukan pasangan dan menguduskan cinta mereka dan menjadikan mereka sebagai saksi kasih-Nya di dunia. Tema ini menjadi salah satu dalam Kristus sebagai perjalanan sakramental dari aku dan menjadi kita. Serta hal ini mengajak kita untuk merenungkan makna mendalam dari pernikahan Katolik, di mana kita akan menjelajahi bagaimana perjalanan dari aku yang individual dan menjadi kita yang bersatu bukan sekedar penyatuan dua hati, tetapi juga penyatuan dengan Kristus sendiri. Kasih agape atau fondasi perjalanan dari aku menjadi kita adalah bagaimana kita harus memahami makna kasih agape dalam kehidupan perkawinan, serta mampu membedakan kasih agape dari bentuk kasihnya di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita menyadari bahwa pentingnya pertumbuhan dari aku yang egois menuju kita yang saling melayani, serta hal ini mampu membawa motivasi untuk membangun komunikasi dan pelayanan dalam cinta yang mendewasakan dan membebaskan kehidupan berkeluarga. Di sini, kami juga menjelaskan bagaimana kasih dalam inti dari panggilan hidup berkeluarga. Dalam terang iman Katolik, kasih yang diharapkan bukan sekedar perasaan yang membahagiakan, tetapi sebuah keputusan yang mendalam dan berkelanjutan, kasih yang memberi diri, setia, dan tanpa syarat. Sebagaimana Kristus telah mengasihi gerejanya. Nah, hal ini kita sebagai umat atau berkeluarga, kasih inilah yang disebut dengan kasih agape. Melalui pertemuan ini, para pasangan suami istri diajak untuk mengalami dan menghidupi kasih agape sebagai fondasi utama dalam perjalanan membangun hidup mereka. Dalam dinamika rumah tangga, pasangan seringkali berhadapan dengan perbedaan, luka, dan tantangan. Dalam momen-momen inilah kasih agape menjadi penopang yang kokoh, yang memampukan mereka untuk bertumbuh dari sikap individual aku menjadi persekutuan sejati yang disebut sebagai kita. Di sini juga kami mengajak para pasangan suami istri meminta setiap suami dan istri menulis 3 kata yang paling menggambarkan dirinya. Nah, hal ini juga kami buat supaya tidak memperlihatkannya pada pasangan sendiri. Nah, lalu kami juga meminta mereka menebak 3 kata yang akan ditulis pasangannya. Lalu membandingkan hasilnya dan memberi waktu selama 3 menit untuk sharing bersama. Setelah sharing bersama, di sini juga kami menggali pengalaman iman dari tradisi Kristiani. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan tidak cemburu. Di sini juga kami menjelaskan bahwasanya dalam bacaan 1 Korintus bab 13 ayat 4-7 bahwasanya ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia juga tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran ia menutupi segala sesuatu dan percaya segala sesuatu, supaya mengharapkan segala sesuatu dan sabar menanggung segala sesuatu. Dalam 1 Korintus bab 13 ayat 4-7 bahwasanya Santo Paulus memberikan gambaran paling indah dan konkret tentang kasih sejati. Ia bukan hanya berbicara tentang kasih dalam arti luas, tetapi
memperkenalkannya sebagai suatu cara hidup yang ditandai dengan kesabaran, kemurahan hati, kerendahan, dan kesetiaan serta kasih. Nah, dalam dokumen gereja Amoris Laetitia, cinta bukan sekedar perasaan. Cinta itu sendiri adalah sebuah keputusan dan suatu pilihan. Cinta bertahan bukan karena daya tarik sesaat, tetapi karena kehendak untuk terus berkomitmen. Cinta tumbuh melalui komunikasi. Cinta tidak berkembang jika tidak ada komunikasi. Oleh sebab itu, cinta menuntut waktu dan perhatian dalam pendalaman makna kehidupan berkeluarga bersama. Oleh sebab itu, maka membangun komunikasi dalam keluarga ialah suatu hal yang penting, supaya dalam komunikasi bisa menciptakan makna kehidupan berkeluarga serta menuntut waktu dan perhatian dalam mendalami hidup bersama sebagai cinta, bukan sekedar perasaan. Selanjutnya, kami juga mendalami dan menerapkan iman Kristiani dalam suatu konkret, di mana kami mengajak peserta suami istri untuk mendalami kitab suci yang sesuai dengan penerapan kehidupan mereka, di mana kami juga bertanya, apakah aku dan pasanganku masih mampu bersikap sabar ketika terluka, ataukah ketika justru mudah menyerang dan menuntut antara pasangan? Yang kedua, apakah aku sungguh memutuskan untuk mencintai pasanganku hari ini bukan karena ia menyenangkan, tetapi karena aku telah memilih dia untuk menjadi bagian dari aku. Nah, di sini kami juga menerapkan dan sharing bersama keluarga Bapak di sana, supaya para pasangan suami istri melalui Agape dapat menemukan hubungan keluarga yang harmonis serta menciptakan komunikasi yang sangat baik. Di sini juga kami menemukan aksi transformasi atau bagaimana pasangan suami istri mengusahakan tindakan. Nah, salah satunya ialah melakukan doa malam bersama pasangan setiap hari, dan doa diakhiri dengan saling memberi berkat atau kata pengampunan. Yang kedua, melakukan tindakan kasih kecil setiap hari untuk pasangan, misalnya membuatkan kopi tanpa diminta dan memberikan pelukan hangat dan mengucapkan kata-kata manis seperti aku sayang kamu, dan mengucapkan terima kasih atas tindakannya yang dilakukan pasangan. Oleh sebab itu, dari tindakan ini maka suami istri akan menciptakan suasana yang saling mendukung. Demikianlah katekese yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Semoga para pasangan suami istri kedepannya lebih baik, lebih harmonis, dan lebih dapat membangun hubungan keluarga yang sesuai dengan kasih Agape sebagai fondasi perjalanan